application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali, saya memakai baju merah. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot ya. Kenapa saya bilang hot? Nah, Anda tahu kan ya, di beberapa video saya bahas mengenai rencana kubu 03 akan sebut saja berkoalisi dengan kubu 01 karena mereka berdua tahu kalau Pilpres itu berlangsung dalam 2 putaran, pasti putaran pertama yang menang Prabowo Gibran. Runner up-nya bisa dari 03, bisa dari 01. Tapi kebanyakan survei menempatkan 01 sebagai runner up. Atau dengan kata lain 03 di posisi buncit atau juru kunci yang harus merapat. Dalam hal ini mereka dari awal sudah seperti menetapkan merapat ke 01 ketimbang ke 02, yaitu pilihan lah ya, terserah gitu ya. Maka sudah dijadilah komunikasi antara kubu 03 dengan kubu 01. Walaupun Ibu Mega bilang kita akan menang 1 putaran. Nanti saya kasih lihat lagi videonya ya. Oke deh. Nah, berhubungan dengan rencana koalisi kubu 03 dengan kubu 01, harusnya kan mereka mulai sekarang, ya memang sudah Anda lihat kan di video-video saya, mereka sudah menjalin komunikasi, ketemu, makan bareng-bareng, dan seterusnya. Tetapi ternyata kubu 03 diam-diam, nggak diam-diam sih, terang-terangan nusuk kubu 01 yang seharusnya tetap dirangkulnya dengan mesra sebagai persiapan kalau dia kalah. Kenapa dia tusuk itu 01? Waduh, kita lihat dan nanti ya videonya. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan itu, kita lihat dulu beberapa video yang menarik, yang menurut saya tanda-tanda alam juga buat kubu 02. Kita lihat dulu dan ya, dukungan dari Pak Mahfud kepada Prabowo. Nah, ini video udah pernah saya tayangkan, tapi ini versi lain, cuman gambarnya Pak Mahfud ya, tapi suaranya adalah suara Pak Mahfud. Yuk kita dengarkan videonya, menarik nih. Oke, ini dia. Saya mendukung Prabowo Subianto karena Indonesia saat ini butuh pemimpin yang tegas dan ikhlas untuk mengangkat rakyat dari keterpurukan. Tapi tidak ada kendala psikologis ya dengan Pak Prabowo itu, Menhan dan Menko. Enggak. Itu saya katakan Pak Prabowo itu orang sportif, dan kalau Anda catat dia kan tidak punya kasus korupsi ya. Tidak ada kasus. Sportif om. Ya. Ketika pajaknya ditanya Pak Prabowo, Anda mau calon presiden pajak? Ini orang BI cerita dengan saya, teman saya. Pak Prabowo pajaknya sekian yang harus dilakukan. Mau bayar atau minta keringanan, ditunda atau diturunkan? Enggak. Ya. Ini milik negara. Saya bayar. Waktu calon presiden tahun. Iya. Orang BI sportif yang itu ya. Sportif. Ya, kalau sportif. Di situ dia sportif gitu. Dan respect lah kepada saya waktu itu sebagai ketua aktif ya, ini juga bagus. Saya jadi Menhan juga, kalau ada perlu, Pak Prabowo saya mau ke kantor Bapak, saya ada perlu, saya yang menghadap Bapak. Sportif maksud saya. Lihat ya, ini satu, menurut Pak Mahfud, Pak Prabowo tidak pernah ada kasus korupsi, ya. Kemudian dia sportif, kemudian ada pajak yang harus dia bayar. Kemudian ada cerita menurut Pak Mahfud dari temannya yang orang BI, dia ditanya, Pak Prabowo ini pajaknya mau dibayar sekian atau diminta keringanan? Enggak, saya bayar. Nggak usah tunda, nggak usah cicil atau apa, dia bayar. Dari Profesor Mahfud ya. Oke.
Artinya Anda mulai sekarang sudah mesti melihat hal ini juga. Kemudian ini ada kampanye ya, baliho dari Adian Apitupolu, di daerah mana saya nggak tahu, di situ ntar Anda lihat ya, balihonya bilang dia berjuang untuk rakyat. Nah, ada yang menarik di balik baliho ini. Kita lihat ini ya videonya ya. Ini menarik menurut saya. Berjuang untuk rakyat tanpa keraguan. Ragu gue. Berjuang ya. Selama ini kemana aja? Itu sepertinya dia mewakili Dapil Jawa Barat berapa gitu ya. Dia bilang berjuang untuk rakyat. Tapi orang itu ketika melihat baliho itu, dia melewati jalanan yang rusak, ya becek gitu ya. Jadi selama ini kemana aja katanya berjuang untuk rakyat, masa jalanan rusak aja nggak diperjuangkan, kira-kira gitu. Kemudian ada juga yang menarik ini ya. Ini di daerah Jawa Tengah ini ya. Anggota PDIP bilang, PDIP boleh partai saya, tapi pilihan saya Pak Prabowo. Yuk kita lihat nih ya videonya, ini juga menarik video ini ya. Kesel ini 03. PDIP partaiku, Prabowo presidenku. Prabowo Gibran, pro rakyat. Prabowo Gibran, Indonesia kuat. Kami dari kader PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan berbalik untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk kemenangan Pilpres ini satu putaran. Saya kira pemilihan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu pilihan yang pas ya, karena Pak Prabowo itu tegas, terus Mas Gibrannya itu slow tapi merakyat untuk kalangan anak muda. Pilihan dari hati nurani, memang saya suka dengan Pak Jokowi, terus kinerja Pak Jokowi, dan ini melanjutkan perjuangan Bapak Presiden Jokowi yang sekarang. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai kader PDI Perjuangan, berharap kalau Bapak Prabowo dan Mas Gibran jadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, bisa membawa Indonesia lebih maju lagi. Memang membanggakan. Anda lihat ya, kandang banteng nih ya, Pekalongan. PDIP partaiku, Prabowo Gibran pilihanku, atau Prabowo presidenku. Tanda-tanda alam ini ya. Anda tahu kan di video saya sebelumnya, elektabilitas Ganjar Mahfud hampir disalib oleh Pak Prabowo Gibran di Jawa Tengah, di kandangnya sendiri, tinggal selisih 2%. Oke, kita lihat dalam beberapa hari lagi menjelang Pilpres 14 Februari. Nah ini, kalau ini berita dari Instagramnya Pak Prabowo ya. Di sini dia menerima deklarasi simpatisan PKB, kalau tadi kan PDIP. Ini PKB dari kubu 01, PKB Madiun Raya, mendeklarasikan dukungan untuk kemenangan Prabowo Gibran. Jadi yang namanya migrasi itu ya sedang terus berlangsung, bukan cerita kaleng-kaleng. Nah, kemudian ini video udah saya tayangkan ya di konten saya yang kemarin. Saya kasih lihat lagi karena ada hubungannya. Kita lihat nih ya. Yuk kita lihat video ini. Menarik nih. Oke, kita lihat nih. Nih. Kita akan menang satu putaran. Siap. 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 Keluarga saya. Kasihan ya Ibu Mega ya, karena kebanyakan teriak, kita akan menang satu putaran, siap. Kalau yang bapak-bapak siap, tapi yang ibu-ibu siapnya lemes banget. Sampai akhirnya Ibu Mega batuk, Ganjar akhirnya tutup mata. Kasihan ibu gua nih, gimana gitu ya. Nah, tadi dengar ya, kita akan menang satu putaran. Nah, tapi ini dari kubu 03 sendiri, ini Romi dari P3, ya kan kubu 03 dia. Ya kan? Dia bilang apa? Kubu Ganjar Mahfud sebut narasi menang satu putaran merupakan propaganda dan gimmick. Lalu nggak menghargai Ibu Mega. Ibu Mega bilang kita akan menang satu putaran. Walaupun Ibu Mega bilang jangan percaya survei. Ya percaya dong sama Ibu Mega harusnya. Jangan bilang
merupakan propaganda dan gimmick. Gimana sih ini, Romi? Oke, mulai nih masuk nih. Nah, ini ada 2 berita. Beritanya belum lama ini, baru ya beberapa hari lalu ya. Kita lihat yang sebelah kanan dulu itu ya. Rabu 17 Januari ya. Jam 1 lewat itu. Ya. Di situ dikatakan ya, ini dari Detik Jateng ya. Gus Ipul minta warga NU tak pilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Kita tahu Anies kan didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Di kubu 01 ini didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Kita sudah tahu ya, ini adalah didukung oleh kelompok Islam garis keras. Sedangkan NU kan bukan Islam garis keras, Islam moderat. Makanya Gus Ipul minta warga NU tak pilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Walaupun pendapatnya Gus Ipul ini menimbulkan pro dan kontra lah pastinya. Khususnya dari kubu 01, ya kan? Nah, pada hari yang sama, cuman beda beberapa jam, Hasto bilang, sebelah kiri Anda lihat ya, PDIP sepakati Gus Ipul soal tak pilih paslon yang didukung Ba'asyir. Mampus deh. Padahal kan dia lagi berkomunikasi dengan 01. Kalau kalah, dia akan bergabung dengan 01. Sekarang malah mau nusuk 01 dengan mendukung pendapat Gus Ipul untuk tak pilih paslon yang didukung Ba'asyir. Artinya apa? Ya jelaslah kalau dari definisi saya, kubu 03 ini nusuk 01. Kan sekarang dia di posisi buncit menurut beberapa survei. Dengan cara begini, mereka mengharapkan runner up-nya bukan kubu 01 dong. Kubu dia yaitu 03. Caranya gimana? Ya dia tusuk itu 01. Maksudnya tusuk dari belakang lagi, di step gitu. Lah iyalah, padahal lagi jalin komunikasi. Ini gimana nih Hasto ya? Astaga. Oke. Jelas ya. Oleh karena itu, ini ada cuitan bagus di Twitter dari Teddy Gusnaidi atau akunnya namanya Ted Gus ya. Dia bilang apa? Nah bener apa kata gue kan? Ini yang gue namakan kerjasama musuh dalam selimut. Saling bekerja sama tapi saling tusuk-tusukan. Musuh dalam selimut. Ba'asyir dukung Anies dan Anies menerima dengan tangan terbuka. Seharusnya kubu Ganjar Mahfud sebagai konco Anies Imin kan sedang berkolaborasi sekarang nih, menjajaki. Mendukung atau diam? Diam saja. Ya dong, kenapa? Ya kan PDIP ngakunya nasionalis tulen, nasionalis sejati. Abu Bakar Ba'asyir, Islam garis keras. Pilihannya cuma ada 2, dia dukung atau dia diam. Karena kan ideologinya beda. Tapi ini ditusuk, iya. Setuju dengan Gus Ipul, jangan pilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Lucu nggak ini? Lucu banget. Lucu banget. Nah, di sini dikatakan, ditambah lagi ya, bukan malah ikut memojokkan. Iya, ini dia memojokkan Anies kan. Padahal lagi mau kerjasama. Makanya benar ini kerjasama musuh dalam selimut. Mereka memanfaatkan momen ini agar suara pendukung Anies beralih ke Ganjar. Malah bisa-bisa suara pendukung Anies beralihnya bukan ke Ganjar loh, bisa ke Prabowo. Kalau dia berpendapat seperti ini. Ini kan gimana ya? Aduh, Hasto. Kok blunder terus ya? Tujuannya tentu jika terjadi putaran kedua, Ganjar yang masuk, bukan Anies. Sekarang kan Ganjar nomor buncit. Nah, sekarang kan mereka sedang bertarung di antara mereka, bukan melawan Prabowo. Prabowo sudah pasti, dan Gibran ya, sudah pasti kalau ada 2 putaran, dia sudah pasti dapat tiket. Ganjar Mahfud belum tentu dapat tiket. Maka dari itu kalau dia nggak tusuk-tusuk kayak begini, dia nggak bisa jadi runner up. Oke deh ya, ngerti ya? Kemudian, nah mulai tambah menarik. Di sini, Ted Gus juga mencuit ya, kerjasama Ganjar itu, Ganjar dan Anies maksudnya, kerjasama musuh dalam selimut. Nah, kita dengarkan ini videonya. Videonya ini menarik. Detail sekali diterangkan maksudnya apa kerjasama musuh dalam selimut. Yuk. Hubungan Ganjar dan Anies itu ya seperti musuh dalam selimut, bekerja sama tapi saling menusuk. Saat ini Ganjar dan Anies kan terlihat bersatu
untuk menjegal Prabowo Gibran agar suara Prabowo Gibran tidak cukup menang satu putaran. Saat ini suara Prabowo mendekati 50%, bisa bertambah. Makanya mereka klaim bekerjasama agar suara Prabowo Gibran tidak bertambah menjadi 51%. Oke-oke aja, gak ada masalah. Tapi di balik bersatunya mereka berdua ini saling menusuk. Mereka saling menusuk agar bisa masuk putaran kedua melawan Prabowo. Mereka saling jegal agar supaya bisa ada di posisi kedua, agar bisa ikut kontestasi di putaran kedua. Tentu ya, tidak mungkin Anies bilang ke Ganjar misalnya, Pak Ganjar, saya mengalah deh, saya berhenti berkampanye, saya bantu Bapak kampanye, silakan loh masuk putaran kedua. Atau sebaliknya. Jadi mereka berdua saling bersaing, saling menusuk, saling menjegal untuk memperebutkan tempat kedua. Tapi bicara di media bahwa mereka bekerja sama. Nggak apa sih, cuma ini kerjasama yang aneh saya bilang. Sama dengan saya kan ya, ini kerjasama yang aneh, kerjasama musuh dalam selimut, jelas ya. Nah ini terakhir ini, video dari Ade Armando, esensinya sama dengan videonya Ted Gus tadi. Yuk kita lihat nih ya, kita dengarkan videonya Ade Armando. Ini terakhir ya, kita lihat. Ini juga menarik. Yuk kita lihat, ini dia. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan kubu Ganjar sudah mulai menjajaki kemungkinan koalisi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Yusuf Kala. Di pihak lain, kubu Anies memberi selamat ulang tahun khusus ketika PDIP berulang tahun. Kalau gitu, mungkin nggak kubu Ganjar bersatu dengan kubu Anies untuk mengalahkan Prabowo? Ya tentu saja mungkin. Saat ini suara Prabowo memang jauh di atas kedua lawannya. Tapi kalau pemilu berlangsung 2 putaran, selalu terbuka kemungkinan keduanya bersatu untuk menyingkirkan Prabowo. Tapi masalahnya, ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Demi kekuasaan, para ketua umum dan pimpinan mungkin saja memutuskan bersatu, dan komposisi capres-cawapres akan ditentukan perolehan suara di putaran pertama. Tapi, keputusan elit ini sangat bisa dibongkar oleh penolakan di level akar rumput. Kaum elit partai bahkan bisa dituduh sebagai pengkhianat. Hubungan pemilih PDIP dengan pemilih PKS atau dengan kubu 212, Rizik, FPI, bukanlah sesuatu yang bersifat harmonis untuk jangka waktu yang lama. Bahkan di dalamnya ada muatan kebencian. Begitu juga mereka yang mengklaim diri sebagai Muslim taat tidak begitu saja mudah menerima PDIP yang sering dikait-kaitkan dengan PKI di masa lalu. Saya sendiri berharap Prabowo akan menang 1 putaran. Tapi kalaulah terpaksa akhirnya berlangsung 2 putaran, saya tetap percaya suara kedua kubu tak akan begitu saja bersatu dan mengalahkan Prabowo. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Oke, mari kita gunakan akal sehat kita. Saya setuju banget dengan Ade Armando ini. Ya, secara elit pimpinan partai bisa saja bergabung gitu ya. Bahkan katanya Hasto sudah berbicara dengan Yusuf Kala. Tapi kan tadi di video sebelumnya mereka saling tusuk kan. Kalau bisa dari sisi Ganjar dia yang masuk sebagai runner up. Nah, tetapi yang dikritisi oleh Ade Armando adalah boleh saja yang namanya elit itu menelan ludahnya sendiri atau menjilat ludahnya sendiri. Misalnya, mohon maaf, para petinggi PDIP boleh rangkul-rangkulan dengan PKS. Yang mana selama ini tabu. Karena ideologinya 180% 180 derajat maksud saya. Berbeda, bertolak belakang. PDIP mengaku nasionalis tulen, sedangkan PKS misalnya mengaku Muslim garis keras, Muslim taat. Dan hubungannya di akar rumput juga nggak bagus kan. Bolehlah yang namanya elit itu rangkul-rangkulan. Bisa dianggap pengkhianat oleh pemilih di akar rumput. Nggak mudah. Memang itu kayak matematik. Misalnya nih ya,
Prabowo karena harus 2 putaran dia cuma menang 49% misalnya. Nah, yang sisanya misalnya secara teori kan jadi 51% kan. Misalnya nih ya, sekali lagi kalau Pak Prabowo di putaran pertama cuma bisa mengumpulkan 49% suara, ya. Mereka berdua digabungkan 51. Anda pikir 51 otomatis mengalahkan 49? Enggak, di putaran kedua yang terjadi belum tentu semua para pemilih di akar rumput karena 01 dan 03 bergabung otomatis jadi 51%. Enggak begitu, coy. Politik itu bukan hitungan matematik. Karena tadi yang dikatakan oleh Ade Armando, di akar rumput mungkin melihat ini para elitnya berkhianat. Partai yang selama ini dianggap musuh gitu ya. Contoh, kalau dari PDIP menganggap PKS itu yang tanda kutip terafiliasi dengan 212, Habib Rizik, FPI, dan terakhir Abu Bakar Ba'asyir gitu ya. Enggak mudah menerima koalisi ini. Begitu juga para pemilih dari PKS nggak bisa menerima orang-orang PDIP yang dianggap masih ada hubungan dengan PKI. Tadi kan disebut begitu oleh Ade Armando. Jadi nggak otomatis jadi 51 dan Prabowo kalah. Pasti ada suara yang lari ke 02. Baik dari kubu 03 maupun dari kubu 01. Jadi apapun itu Anda mau lakukan, percaya saya, tetap yang menang 02. Mau 1 putaran atau 2 putaran. Tapi Ade Armando dan saya berharap 1 putaran saja cukup. Karena toh pemenangnya pasti dia. Dan nggak usah keluarin uang banyak-banyak. Oke? Itu aja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.